Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca Risalah al-Usul min Ilmi al-Usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan masih dalam pembahasan tentang qiyas. Dan kemarin kita sudah mengambil tentang ta'rif atau definisi qiyas, juga dalil-dalil tentang hujjiyat al-qiyas. Baik. Kita baca. Kita habiskan qiyas insyaallah hari ini. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala aqsamul qiyasi. Sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru tentang jenis-jenis qiyas. Yang qasimul qiyasu ila jaliyin wa khafi. Qiyas terbagi menjadi dua, ada qiyas yang jali dan ada qiyas yang khafi. Fal jali, adapun qiyas yang jali, ma thabatat illatuhu binassin aw ijma' aw kana maqtu'an fihi binafyil fariqi bainal asli wal far'i. Ini dia qiyas yang jali. Dia adalah qiyas yang ilahnya tetap dengan nas Al-Quran atau dengan sunnah atau dengan ijma', atau ilahnya tetap dengan dipastikannya dia dengan menafikan perbedaan antara asal dan fara', dan semuanya akan lewat insyaallah ta'ala. Ini qiyas yang jali. Maka dari sini juga kita bisa melihat pembagian qiyas di sini itu ditinjau dari apa? Berapa kira-kira? Dari ilahnya. Ya. Kalau ilahnya tetap dengan nas atau ijma' atau dengan dipastikannya illah tersebut dengan menafikan perbedaan antara asal dan fara', maka ini namanya qiyas yang jali. Dia qiyasnya jelas karena ilahnya jelas, dia sabit dengan nas, dengan ijma'. Berbeda dengan lawannya nanti khafi. Dia adalah qiyas yang ilahnya itu tetap bukan dengan nas tapi dengan istimbat. Paham ini? Kita bahas dulu ini. Misalu ma tasbutu illatuhu bin nassi. Contoh qiyas yang ilahnya tetap dengan nas. Qiyasul man'i minal istijmari biddamin najisi. Al-jafi alal man'i minal istijmari birrawthati. Dikiaskannya larangan untuk beristijmar. Tahu istijmar toh? Ya, cebok bukan dengan air, tapi dengan batu dan yang semisal dengannya. Ini dikiaskannya larangan untuk beristijmar dengan darah najis yang beku, yang mengeras. Dikiaskannya kepada larangan untuk beristijmar dengan kotoran. Kenapa? Fa inna illata hukmil asli. Karena illah yang tetap pada hukum asal sabitun bin nas, dia tetap dengan nas. Haitsu ata Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, sekarang dalilnya, yaitu tatkala datang Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bihajaraini wa rawthah, dengan membawa 2 batu dan 1 kotoran, liyastanjiya bihinna, agar kiranya Nabi beristinja dengannya. Tentunya sebelum ini ada kisah di mana Nabi alaihi salatu wasallam singgah di tengah perjalanannya untuk menunaikan hajat beliau, tapi beliau tidak menemukan air. Dan kebetulan pada saat itu beliau bersama sahabatnya, di antaranya Ibnu Mas'ud. Diperintahkan oleh Ibnu Mas'ud untuk mengambilkan beberapa batu untuk Nabi pakai beristijmar. Datang oleh Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud dia datang dengan 2 batu dan satu kotoran.
Nabi pun mengambilnya. Fa'akhadhal hajaraini wa alqar rautha. Nabi pun mengambil 2 batu dan membuang kotorannya. Wa qala, dan beliau berkata, hadza riksun. Yang Nabi buang ini adalah najis, kata Nabi. War riksu, adapun riks di sini maknanya najas. Syahidnya mana? Lihat 2 perkara tadi. Pertama, hukum beristijmar dengan apa? Kotoran. Kemudian ini asal. Dan hukum beristijmar dengan darah najis yang beku. Paham tidak ini? Sekarang hukum asal apa dalilnya? Tetap dengan apa dia? Nas. Dalil istijmar Nabi dari sahabat Ibn Mas'ud, di mana Nabi membuang kotoran. Paham tidak ini? Sekarang dikiaskan kepadanya darah yang najis tentunya. Maka darah juga yang najis dilarang untuk beristijmar dengannya, dikiaskan kepada rautha. Kiasnya ini apa namanya? Kias jali. Kenapa? Karena kalau kita lihat ilahnya yang terdapat pada asal itu adalah ilah yang tetap dengan nas. Paham tidak ini? Paham tidak? Kan ilahnya apa tadi? Najas, kata Nabi, hadza riksun. Ini najis. Ini ilah namanya. Paham tidak? Ilah ini tetap dengan nas. Makanya dikatakan kias kepadanya kiasun jali. Wa mithalu ma tathbutu illatuhu bil ijma'. Adapun contoh kias yang ilahnya tetap dengan ijma', nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaqdiyal qadi wa huwa ghadban. Larangan Nabi alaihi salatu wassalam kepada seorang qadi untuk memutuskan perkara dalam keadaan dia marah. Faqiyasu man ilhaqini minal qada'i ala man il ghadbani minhu min qiyasil jali. Maka dikiaskannya larangan untuk seorang hakim. Hakim ini orang yang menahan apa yang keluar dari 2 lubang. Larangan kepada seorang hakim yang menahan apa yang ingin keluar dari 2 lubangnya untuk memutuskan perkara. Dikiaskan kepada larangan untuk orang yang apa tadi? Orang yang sedang marah. Ini namanya kias jali. Kenapa? Li thubuti illatil asl bil ijma'. Karena tetapnya illah pada asal dengan ijma'. Wahia tashwishul fikri wanshighalul qalbi, yaitu apa ilahnya? Tashwishul fikri, tersibukkannya fikiran dan tersibukkannya hati. Kalau tashwish ini sebenarnya bukan tersibukkannya, seperti rancu bahasanya. Rancunya fikiran dan sibuknya hati. Sekarang ada 2 masalah. Larangan bagi seorang qadhi yang marah untuk menetapkan hukum, untuk berqadha, dan larangan terhadap orang yang hakim juga untuk berqadha, menetapkan hukum. Tapi larangan untuk menetapkan hukum untuk orang yang marah ini asal. Amin. Karena datang larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Paham tidak ini? Adapun larangan bagi seorang hakim ini fara. Sekarang ini yang mau kita kiaskan kepada asal. Namun sebelum itu kita lihat dulu ilahnya di sini tetap dengan apa? Ternyata tetap dengan ijma'. Para ulama ijma' bahwa alasan kenapa Nabi melarang orang yang sedang marah untuk mengqadha itu karena apa tadi? Tashwishul fikir. Karena adanya kerancuan dalam fikiran. Jangan sampai karena mau berak, sembaran dia bilang, sembaran mau sekali berak ini. Paham ini? Akhirnya yang tadi halal menjadi haram. Haram itu, tunggu dulu, mau sekali gak berak. Bahaya. Paham ini? Atau orang yang sedang marah, dia marah ini. Jangan sampai karena marahnya tashwishul fikir, tidak bisa keluar pikirannya. Akhirnya sembarang dia putuskan. Demikian pula hati yang tersibukkan. Ini ilahnya.
Sekarang dikiaskanlah apa tadi? Hakin kepada gotban. Karena illa apa? Adanya tashwishul fikir dan adanya apa? Insyigolul qalb. Yang dimana illa ini ditetapkan dengan ijma. Beda dengan tadi. Kalau yang tadi illahnya nas. Nabi memang mengatakan langsung itu illahnya. Hada riksun. Nas itu. Kalau ini tidak. Nah ini. Kalau ini illahnya ijma. Wa mithalu ma kana maqtu'an fihi binafyil fariq bainal asli wal far'i. Dan contoh ini, perhatikan baik-baik. Contoh kias yang illahnya bisa ditetapkan dengan dipastikannya. Ya, perbedaan antara asal dan fara. Seperti kiasu tahrimi itlafi malil yatimi bil lubsi ala tahrimi itlafihi bil akli. Seperti pengkiasan haramnya membuang harta anak yatim dengan memakainya dan haramnya membuang harta anak yatim dengan memakannya. Sekarang ada dua berarti. Larangan untuk menghamburkan atau membuang harta anak yatim dengan dimakan dan larangan untuk dipakai. Paham ini? Sekarang yang punya dalil yang mana? Memakannya. Wala ta'kulu amwala al-yatama bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta anak yatim. Memakan, kata ayat, harta anak yatim bil batil dengan batil. Nah ini. Sekarang yang ditanyakan, bagaimana kalau ada orang yang memakai harta anak yatim dengan zalim, dengan batil, tapi tidak dia makan, dia pakai atau dia bakar misalkan. Paham ini? Dia bakar. Paham tidak? Sekarang bisa tidak dikiaskan? Bisa, karena ilahnya sama, menghambur-hamburkan harta anak yatim, membuang harta anak yatim dengan zalim. Paham ini? Sekarang yang menjadi pertanyaan, ilahnya di sini apa namanya? Kias di sini apa namanya? Kias jali. Kenapa? Karena ilahnya yang tetap binafil fariqi bainal asli wal far'i. Dengan kita pastikan tidak adanya perbedaan antara asal dan far'nya. Sekarang teliti. Antara asal dan fara, memakan dan memanfaatkan harta anak yatim dengan memakainya. Memakan dan memakai. Paham ini? Ada enggak perbedaannya? Ada enggak perbedaannya? Tidak ada di perbedaannya pada asal ilahnya. Karena sama-sama dibuang itu. Pemakaian harta anak yatim dengan batil. Apakah kalau antum memakainya, enggak termasuk gini batil karena saya pakai? Tidak. Karena tetap antum ambil harta anak yatim dengan zalim. Paham tidak ini? Sama aja misalkan ayat ini. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Dan janganlah kalian bermubadzir, membuang-buang uang. Karena ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya syaitan. Paham tidak ini? Sekarang mubadzir di sini banyak bentuknya kan? Iya. Tidak hanya dengan apa? Menghabis-habiskan uang saja begitu. Masuk juga di dalamnya apa? Orang yang membakar uang baru dia isap asapnya. Paham tidak ini? Orang yang membakar uang baru dia isap asapnya. Sama saja. Uang digulung-gulung misalkan, baru dibakar, diisap asapnya. Sama. Ini bisa dikiaskan. Paham tidak ini? Tidak ada bedanya. Antum mau buang-buang uang mubadzir dengan antum belikan yang bermanfaat, antum bakar dia, tenggelamkan di laut, sama saja. Paham tidak ini modelnya? Binafil farik bainahuma. Bainal asli wal far'i. Kita katakan kias jali. Sama dengan di sini. Ada orang mengambil harta anak yatim dengan zalim. Yang satunya dia makan, yang satunya dia pakai, dia belikan baju. Ya, orang yang beli baju dia bilang, kalau saya ndak haram ji, aku belikan ji baju, ndak aku makan ji. Sama saudara. Paham ini? Sama. Binafil fariq bainal asli wal far'i.
Karena kalau antum teliti, mau antum belikan pakaian, mau antum belikan juga mobil, mau antum belikan rumah, asalnya antum pakai harta anak yatim dengan zalim. Qiyasun jali. Wal khafi, qala rahimahullah, adapun kias yang kedua, kias khafi. Dia adalah ma sabatat illatuhu bistimbatin wa lam yuqta fihi binafyil fariqi bainal asli wal far'i. Yaitu dia adalah kias yang ilahnya tetap dengan istimbat, pendalilan. Maksudnya tidak langsung dari nas, bukan dari ijma. Dan juga ilahnya tetap tidak dengan memastikan adanya perbedaan antara asal dan fara', lawan dari sebelumnya. Misaluhu, contohnya qiyasul usnani alal burri fi tahrimi ar-riba bijami'i al-kail. Pengkiasan usnan ini dia adalah tumbuhan kecil, ya kan? Tumbuhan yang kecil yang sudah dipakai sebagai sabun gigi. Apa itu? Odol. Ya, sabun gigi istilahnya kan? Hah? Pasta gigi. Ya, pasta gigi, saudaraku. Dikiaskannya usnan, pasta gigi. Masya Allah. Ya, ini Masya Allah, Zakallah khair Ibn Romli memperbaiki saya. Dikiaskannya pasta gigi dengan gandum. Masya Allah. Dalam pengharaman riba. Bijami, jami itu kalau antum dapat usul fikih, apalagi dalam pembahasan kias, makna jami itu illah. Bijami ay bi illah al-kail. Karena illah sama-sama ditimbang. Ini. Ada orang bilang, riba juga berjalan pada pasta gigi. Karena dikiaskan kepada bur. Paham ini? Apa jami'nya? Al-kail. Kata beliau, fa inna ta'lila bil kaili lam yathbut binassin wala ijma' wala yuqta fihi binafil fariq bainal asli wal far'i id minal jaiz an yufarraqa bainahuma bi anna al burra mat'umun bi khilafil usnan. Sekarang kalau kita perhatikan, kata beliau, ta'lil atau alasan illah di sini dengan kail ini tidak tetap dengan nas, tidak pula ijma', tidak pula dengan memastikan adanya perbedaan antara asal dan fara'. Paham ini? Karena kenapa bisa seperti itu? Karena boleh saja dibedakan antara keduanya. Ya, dengan mengatakan bur itu dimakan. Bi khilafil usnan. Beda kalau odol, pasta gigi, saudaraku, tidak bisa dikunyah dan ditelan. Ya, bahasa lainnya tidak bisa dimakan. Nah, ini kias, namanya kias khafi. Karena illah yang menyatukan antara fara' dan asal itu tidak tetap dengan nas, ijma' atau nafyil fariqi bainal asli wal far'i, melainkan dia tetap dengan apa? Istimbat. Kama qala rahimahullahu ta'ala qiyasus syabah. Ini juga sebenarnya pembagian dari qiyas, hanya saja beliau sendirikan ya dengan fasal yang tersendiri. Ya. Wa illa dia sebenarnya masuk dalam aqsamal qiyas. Qala rahimahullah ta'ala wa minal qiyasi ma yusamma bi qiyasis syabah. Dan di antara bentuk qiyas ada yang namanya qiyasus syabah. Wa huwa, dan qiyasus syabah adalah ayataraddada far'un baina aslaini mukhtalifail hukum. Adanya fara' yang taraddad. Apa taraddad ini? Yang maknanya bercabang antara dua asal yang berbeda hukumnya. Jadi sekarang ada 3 di sini. Ada 1 fara', 2 asal. 1 fara' ini mau dikiaskan kepada salah satu dari 2 asal yang berbeda hukumnya. Ini dia qiyasus syabah. Wa fihi syabuhun bikullin minhuma. Ya, hanya saja padanya, yakni pada fara' tersebut ada kemiripan ya, dengan setiap dari keduanya. Maksudnya dengan setiap dari kedua asal yang berbeda tadi hukumnya. Jadi maksudnya walaupun fara' yang ingin dikiaskan kepada 2 asal yang berbeda ini itu berbeda dari segi hukum, tapi pada fara' ini terdapat sifat yang juga terdapat pada setiap dari asal. Nah ini
Jadi fara ini punya dua sifat. Satu sifatnya dia lebih mirip kepada asal yang satu, dan sifat yang lain dari fara ini juga mirip kepada asal yang satunya lagi. Paham ini? Jadi cinta segitiga. Paham ini? Baco, bece, acce. Paham ini? Paham ini? Jadi asal ini dia punya kemiripan, kecondongan, atau fara dia punya kecondongan kepada kedua asal. Susah tong ini fara. Iya. Nah ini masalahnya. Makanya bagaimana kita kiaskan? Bagaimana kita kiaskan? Apa kita masukkan ke asal yang satu atau yang lainnya? Nah, ini masalah. Misalu dzalika, kata beliau, fayulhaku, maka diikutkan dia si fara bi aktsarihi masyabhan, kepada salah satu dari keduanya yang lebih banyak kemiripannya dengan itu. Paham ini? Intinya kepada siapa yang fara ini lebih condong dari segi apa? Si sifat yang terkandung di dalamnya. Misalnya dzalika, contohnya al-abdu, seorang budak. Ah, ini yang mau dikiaskan tadi. Hal yamliku bitamliki kiasan alal hurri aw la yamliku kiasan alal bahimah. Masya Allah. Dalam masalah kepemilikannya, kata beliau, apakah seorang budak yamliku bitamlik, bisa memiliki kiasan alal hur, dikiaskan kepada manusia yang merdeka, aw la tamlik, atau dia tidak bisa memiliki kiasan alal bahimah, karena dikiaskan kepada bahimah. Ya kan? Hukumnya seperti apa ini? Hewan ya, bahasa halusnya. Mohon maaf. Ya, karena ada tonji bi tapi tidak baik. Idza nadharna, sekarang teliti. Kalau kita lihat dan teliti ila hadainil aslain, kepada dua asal ini, al-hur wal bahimah. Ya, manusia merdeka dan hewan. Wajadna, maka kita akan dapati annal abda mutaraddidun bainahuma, bahwasanya seorang budak mutaraddid, dia condong kepada keduanya, setiap dari keduanya. Famin haitsu innahu insanun aqilun yusabu wa yuaqab wa yunkih wa yutallaq yushbihu al-hur. Maka dari satu sisi, satu tinjauan, ketika kita melihat dia, ya ini seorang budak, dia sebagai insan, manusia, akil, dia juga berakal, yusab wa yuaqab, diganjar pahala dan juga bisa dihukum atas hukuman dan perbuatan dia lakukan. Dia bisa dinikahkan dan ditalak. Kalau kita lihat sifat-sifat ini, dia mirip dengan apa? Asal yang pertama, yaitu manusia merdeka. Karena sama-sama manusia, sama-sama berakal, sama-sama diganjar pahala, dan bisa juga diikop terhadap perbuatannya, sama-sama bisa dinikahkan dan bisa ditalak. Sama berarti dengan hur. Wa min haitsu innahu yuba'u wa yurhanu wa yuqafu wa yuhabu wa yurathu wa la yuda wa yudman bil qimah wa yutasarrafu fihi yushbihu al bahimah. Tapi jika kita lihat dari tinjauan yang lainnya, dari sisi dia bisa dijual, bisa digadaikan, bisa diwakafkan, bisa dihadiahkan, bisa diwariskan. Paham ini? Dan wala yuda, ini apa yuda? Dititipkan ya? Yeah. Dan tidak bisa dititipkan, dan juga jika ditinjau dari sisi dia didoman dengan harga, maksudnya ketika dia merusak, dan juga dia bebas untuk apa? Ditasarrufkan, bebas untuk kita perlakukan. Paham ini? Jika ditinjau dari sifat-sifat ini, yushbihul bahima, dia lebih mirip yang kedua. Mirip apa? Hewan, iya kan? Bebas orang tasarruf dengannya. Dia terhitung seperti mal, harta, bisa diperjualbelikan, dihadiahkan, diwakafkan dan semisal dengannya. Paham ini? Maksudnya tidak ada tasarrufnya dia. Dia tidak bisa tasarruf. Dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Paham ini? Dia lebih mirip yang kedua. Nah, sekarang Mas alami, kemana kita mau kiaskan ini? Masalahnya sifat yang terkandung pada abad ini separuhnya, sebahagiannya condong kepada asal yang pertama yaitu al-hur, dan sebagiannya condong kepada asal yang kedua yaitu bahimah. Kata beliau, waqad wajadna annahu min haitsu tasarruful mali aktsar syabahan bil bahimah fayulhaqu biha. Dan setelah kita teliti, kita mendapati bahwa seorang hamba atau seorang hamba sahaya, seorang budak, jika ditinjau dari sisi tasarrufnya dia, muamalahnya dia terhadap harta, dia lebih banyak miripnya kepada bahimah, hewan. Fayulhaqu biha, maka dia pun dikiaskan dan diikutkan kepadanya. Paham ini? Wallahu ta'ala alam. Wa hadzal qismu minal qiyasi dhaif. Dan kias atau pembagian kias yang terakhir ini termasuk dari pembagian kias yang lemah. Karena laisa bainahu wa bainal asli illatun munasibatun. Tidak ada illah antara asal dengan fara' yang cocok siwa kecuali annahu yushbihuhu fi aktsaril ahkam, kecuali hanya karena miripnya saja jadi dia fara' ini dengan asal pada hukum, ma'a annahu yunazi'uhu aslun akhar, bersamaan dengan itu ada asal lain. Paham ini? Yang menentangnya. Paham ini? Maksudnya apa? Kias seorang hamba sahaya kepada hewan dengan kiasus syabah, ini kias yang lemah. Paham ini? Walaupun dia termasuk dari bagian dan jenis kias, tapi dia lemah. Kenapa? Karena tidak ada illah yang menggabungkan antara keduanya kecuali hanya mujarrad kemiripan saja. Hanya kemiripan saja. Bersamaan dengan itu pun kita katakan abad mirip dengan apa? Bahimah. Ada asal lain yang menentangnya. Bagaimana dengan apa tadi? Dengan hur. Hur juga menuntut haknya. Paham ini? Kalau kita katakan dikiaskan abad kepada bahimah, hur akan menuntut. Kenapa kau ambil itu hak bahimah? Hah? Nah padahal ini abad punya juga sifat yang condong kepada saya. Makanya apa? Masih ada ta'arud. Maka mengkiaskannya dengan kiasus syabah itu lemah. Kemudian qala rahimahullah kiasul aksi, kias aks dengan berlawanan. Wa minal qiyas, di antara jenis qiyas ma yusamma bi qiyasil aks, qiyas aks wa huwa itsbatu naqidi hukmil asli lil far'i, yaitu dengan menetapkan lawan hukum asal kepada fara' liwujudi naqidi illati hukmil asli fihi. Itu karena terdapatnya lawan dari illah hukum asal pada fara' juga. Paham ini? Ya, ketika ada asal yang ingin dikiaskan kepada fara', hanya saja pada fara' ini terdapat lawan dari ilahnya asal. Maka kalau begitu kita tetapkan juga lawan dari hukumnya asal kepada fara'. Begitu maksudnya qiyasul aks. Bil misal yatadihul maqal. Wa mathalu, dan para ulama mempermisalkan lidzalika untuk hal tersebut biqauli sallam dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada setiap budha. Ini budha ibarat untuk kemaluan. Azani Allah wa iyyakum. Azani Allah wa iyyakum. Dan pada setiap kemaluan kalian itu ada sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, pasti nih dari mana sedekahnya ini? Bingung. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah mungkin seorang dari kita menunaikan syahwatnya kemudian dia dapat pahala dari itu? Paham ini? Kata Nabi, qala, Nabi berkata, ara'aitum, sekarang kalau begitu bagaimana pendapatmu? Pendapat kalian. La wada'aha fi haram. Andai kata dia menyalurkan syahwatnya kepada yang haram. Akana alaihi wizr? Apakah atasnya dosa? Fakadzalika, jawabannya apa? Bala, pastilah. Iya kan? Pasti tidak. Kalau ada orang meletakkan kemaluannya kepada sesuatu yang haram, waliyadzubillah, berdosa atau tidak?
dosa qat'i. Ini sudah lewat apa? Ijma tentang haramnya zina, saudaraku. Paham ini? Maka jawabannya pasti na'am. Kemudian kata Nabi, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Maka sebagaimana kalau dia taruh itu barang di yang haram, dia dapat dosa, maka sebaliknya kalau itu barang dia taruh di yang halal, apa hukumnya? Dapat pahala. Ini qiyasul aks namanya. Kata beliau, fa athbata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil far' wa huwa wat'ul halali naqidha hukmil asl wa huwa wat'ul haram. Maka dalam hadits ini Nabi menetapkan untuk far' yaitu berhubungan yang halal, lawan dari hukum asal. Nabi tetapkan hukum atau lawan dari hukum asal pada fara'. Atau dengan bahasa lain, hukum fara' dibangun di atas apa? Lawan dari hukum hukum asalnya. Liwujudi naqidi illati hukmil asli fihi. Yang tiada lain hal tersebut juga dikarenakan adanya lawan dari illah asal pada fara'. Asbata lil far'i, apa ini? Mana tadi itu? Asbata lil far'i ajran li'annahu wat'un halalun kama anna fil asli wizran li'annahu wat'un haram. Nabi tetapkan untuk fara' pahala karena apa? Ilahnya tadi apa? Karena wata'nya berhubungannya adalah yang halal, bentuknya halal. Dan Nabi tetapkan hukum dosa bagi yang kedua yaitu asal karena apa ilahnya? Karena berhubungannya di situ bentuknya haram. Sekarang dua masalah. Ini. Dua masalah ini. Dua ilah, dua hukum. Hukum yang pertama dosa. Ilahnya apa? Karena berhubungan yang haram. Paham ini? Jadi yang pertama, hukum berdosa. Karena ilah berhubungan yang haram. Ini asal. Fara'nya hukum pahala. Ilahnya apa? Karena berhubungan yang halal. Paham ini? Sekarang Nabi tetapkan ini nih. Pahala pada fara'. Apa ini? Hukum pahala pada fara' yang dimana dia lawan dari hukum dosa pada asal. Karena apa? Karena adanya illah pada fara' yaitu hubungan halal yang merupakan lawan dari ilahnya asal yaitu hubungan haram. Paham ini? Qiyasul aks. Mana tidak? Jadi untuk menetapkan hukum pada fara' itu dengan apa? Dengan menyebutkan lawan hukum dari hukum dari asal. Kan sahabat ini mau bertanya, kenapa bisa ada orang yang pada barangnya itu terdapat sedekah? Nabi tidak langsung menjawab dengan hukum fara'. Tidak langsung Nabi tetapkan, tapi Nabi bawa dulu hukum asal. Paham ini? Baru Nabi tetapkan hukum fara'. Itu pun Nabi tetapkan hukum fara'nya bukan dengan zahir hukum asal, tapi kebalikannya hukum asal. Kata Nabi, mau kau tahu kenapa pada barangmu itu ada sedekah? Nabi bilang, kalau barangmu kau taruh di yang haram, ini asal. Apa hukumnya? Dosa. Maka kalau kau pakai itu di haram dosa, maka sebaliknya kalau kau pakai di halal itu aksnya. Paham ini? Paham bentuknya? Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa atina al-afiyata was-salamah innahu lidzalika wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.